menjelaskan mengenai problematika dan tantangan profesi guru. Nah, yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian problematika dan tantangan. Yang kedua, Rizky Sofiatin yang akan menjelaskan mengenai problematika guru. Yang ketiga, Hidayatur Rahma yang akan menjelaskan mengenai tantangan profesionalisme guru. Yang terakhir yaitu Dewi Masitoh yang akan menjelaskan mengenai solusinya. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian problematika dan tantangan. Nah, istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan masalah situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Nah, problematika itu mempunyai arti yang masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan masalahnya. Nah, uraian pendapat tentang problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu, faktor internal, maupun dalam upaya pemberdayaan SDM atau guru dalam dunia pendidikan. Nah, tantangan itu sendiri adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, untuk bekerja lebih giat lagi, dan sebagainya. Nah, tantangan profesionalisme guru kedepannya yaitu adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi, dan sentralisasi pendidikan dan pasar bebas atau ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatur Rahma, NIM T2017-4035. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu tantangan profesi guru. Profesi guru yaitu ada yang harus dipenuhi, ada beberapa syarat seperti seseorang profesi guru sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang guru profesional menggunakan waktu sepenuhnya untuk menjalankan pekerjaannya. Yang kedua yaitu keterkaitan dengan panggilan hidup dan di dalam hal tersebut memerlukan kesepakatan, norma dan kepatuhan dan perilaku. Yang ketiga yaitu menjadi anggota profesional yang formal. Yang keempat yaitu menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar spesialisasi atau pendidikan yang sangat kuat, yang sangat khusus. Yang kelima yaitu keterkaitan oleh syarat-syarat kompetensi, kedasaran, prestasi, dan juga pengabdian. Yang terakhir yaitu memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknik yang tinggi. Di sini terdapat poin A, yaitu perkembangan teknologi informasi. Di dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadi revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang sedemikian akan merubah pola guru murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menguasai hal demikian itu. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai tergeser.
Maka dengan seperti itu peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar, karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang peserta didik untuk belajar. Yang B yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, yaitu masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi, baik secara individual maupun secara kolektif. Belajar dari pengalaman bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peran masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan keterpinggiran dari proses pembangunan itu sendiri. Penguatan transparansi masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda pembangunan itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu C, dunia pendidikan Indonesia menghadapi mania masyarakat ekonomi Asia. Sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar mampu berbekali kompetensi untuk berinovasi dan untuk membangun jaringan atau networking. Kompetensi berinovasi keterampilan yang ada. Keterampilan ini bisa diungkapkan dengan cepat karena siswa akan diajarkan bagaimana cara belajar yang kreatif dan inovatif. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru. Yang pertama, manajemenkan kelas dan kekerasan dalam sekolah yang meningkat. Yang B, problem sosial yang nampak kepada murid. Yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga dan juga masyarakat. Yang keempat, jam kerja yang panjang dan stres kerja. Yang terakhir yaitu mendapatkan pemberdayaan profesional. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sofiatin, NIM saya T2017-4031. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua mengenai problematika guru, di mana problematika guru itu ada dua. Yang pertama, problematika internal dan problematika eksternal. Dalam problematika internal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penguasaan materi, di mana kita harus menguasai materi dan bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa kita. Kita juga bisa menuangkan ide-ide kreatif kita untuk mengajarkan di dalam pelajaran dengan adanya menguasai bahan ajar yang sudah kreatif. Nah, yang kedua yaitu mencintai profesi. Nah, di dalam mencintai profesi ini, kita sebagai guru itu jangan hanya menganggap pekerjaan kita sebagai guru itu sebagai pekerjaan sampingan, di mana kita itu harus mencintai profesi kita sendiri dalam pekerjaan tersebut, ya bisa disebut dengan guru. Nah, guru di sini kita itu menjadi tauladan atau panutan bagi seorang siswa, karena seorang guru itu menjadi orang dewasa yang biasanya dihormati bagi anak-anak dan juga bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu menilai hasil belajar siswa. Nah, menilai hasil belajar siswa itu
kita sebagai guru itu harus bisa mengevaluasi atau mengadakan evaluasi sampai mana sih tingkat belajar siswa atau sampai mana sih kemampuan siswa yang sudah kita ajarkan dan sampai tingkat mana, seperti itu. Terus yang ketiga yakni keterampilan mengajar. Jadi siswa itu dituntut untuk terampil dan juga kreatif. Nah, dalam keterampilan mengajar, guru itu biasanya yang pertama harus menguasai bahan ajar. Yang kedua, dapat mengelola kelas, bagaimana kelas itu bisa memperhatikan kita. Terus yang ketiga, yaitu dapat mengelola sumber media atau bahan ajar yang akan diajarkan. Terus selanjutnya yaitu dapat mengelola interaksi, bagaimana antara teman satunya dengan teman yang lain dan bagaimana kita seorang guru berinteraksi dengan seorang peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu menilai prestasi. Nah, kita juga sebagai guru itu harus dapat menilai setiap siswa, soalnya itu berbeda-beda. Nah, terus kita juga dapat mengenal fungsi dalam bimbingan konseling. Nah, kita juga bisa mengarahkan atau memberitahukan apa yang terjadi pada siswa tersebut jika bermasalah. Nah, terus yang selanjutnya yaitu mengenal administrasi sekolah, di mana kita juga bisa tahu keuangan atau apapun, misalnya seperti adanya bantuan di sekolah bagi siswa yang kurang mampu, dan kita bisa mengajukan itu kepada pihak sekolah. Nah, terus selanjutnya yaitu memahami prinsip bagi kita sendiri, bahwa kita prinsipnya itu pastinya kita memiliki prinsip. Nah, selanjutnya kita itu bisa melakukan penelitian di dalam kelas tersebut untuk mengetahui bagaimana kita tindakan selanjutnya, seperti PTK, seperti itu. Selanjutnya yaitu problematika eksternal. Problematika eksternal ini hanya ada dua. Yang pertama, karakteristik kelas dan suasana kelas dan fasilitas. Jadi maksudnya suasana kelas ataupun fasilitas sebagai problematika yang eksternal, kita juga harus mempunyai fasilitas dalam mengajar supaya siswa itu bisa merasakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Nah, kita juga mengadakan suasana kelas itu gembira, bukan tempat untuk bertengkar atau lain sebagainya. Selanjutnya kita itu harus disiplin dalam poin yang kedua, kita ada karakteristik disiplin sekolah. Maksudnya di situ sekolah juga harus mempunyai disiplin untuk siswanya dan kita harus mengikuti kedisiplinan tersebut. Terus kita juga mengadakan fasilitas sekolah yang biasanya itu seperti perpus, kantin, supaya siswa itu tidak keluar dari arena tersebut. Nah, selanjutnya itu seorang guru itu juga memiliki semangat kerja apabila guru itu mendapatkan upah yang sepadan dalam pekerjaannya. Nah, itu juga bisa menambahkan semangat kerja seorang guru. Nah, terus juga yang selanjutnya, suasana kerja yang menggairahkan. Maksudnya menggairahkan itu kita sebagai guru dalam pekerjaan jangan hanya bisa dibilang membicarakan orang. Nah, kita tuh harus kompak dalam pekerjaan tersebut sebagai profesi guru. Nah, selanjutnya kita itu pemahaman sikap. Nah, dalam pemahaman sikap itu kita harus bersikap yang semestinya dalam sebagai guru. Kita harus memanggil guru sesama guru, kita harus juga menghormati guru yang lebih tua. Nah, terus kita juga harus memiliki sikap yang baik dan jujur dan juga dapat dipercaya.
Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu tentang solusi dari problematika yang sudah dipaparkan di atas tersebut. Penerapan profesionalisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Berbagai masalah dalam mencapai profesionalisme guru ke depan sangatlah kompleks dengan kondisi tersebut apabila tidak ada kesiapan secara baik dan akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara saat ini negara-negara di sekitar Indonesia memandang peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kinerja guru sudah berkembang dengan pesat. Selanjutnya, perbaikan sumber daya dalam hal ini adalah guru itu merupakan prioritas. Perbaikan dalam hal jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan guru, misalnya dalam kemampuan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting, karena melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini. Perkembangan tersebut tentunya berdampak pula pada dunia pendidikan. Bagaimana pendidikan mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Hal tersebut akan terwujud apabila komponen-komponen di dalam pendidikan mampu beradaptasi pula. Guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi juga. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Sebagai contoh, sekolah memberikan instruksi kepada guru agar setiap kegiatan pembelajaran menggunakan media teknologi. Dengan begitu, secara terbiasa guru akan mudah menguasai teknologi informasi. Tentunya juga harus dilakukan sarana yang memadai dari sekolah. Perkembangan kemampuan guru dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Yang perlu disiapkan adalah kepemimpinan, public speaking, penguasaan bahasa asing, dan jaringan. Apabila hal tersebut mampu dikuasai oleh guru, maka akan mudah guru untuk menghadapinya dan siap bersaing dengan SDM dari negara anggota MEAN serta mempunyai profesionalisme yang baik dalam bekerja. Kurang lebihnya dari makalah yang sudah kami paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.